Selain menu utamanya adalah nasi merah, ternyata di tempat ini juga pernah didatangi sama Presiden Joko Widodo. Ini sudah ada set menu yang ada di depan saya. Mau coba nasi merahnya sama terancamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Dapat banget dari rasa santannya, itu langsung kerasa gurihnya, dan yang pasti rasa khas Gunung Kidulnya nggak ketinggalan di sini. Kenapa? Karena memang khas dari Gunung Kidul. Halo pemirsa, kembali lagi di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Bersama saya Hani Wandira, dan kali ini kita kembali masih di daerah Jogja Lantai 2 alias Gunung Kidul. Sekarang kita ada di Nasi Merah Parigogo. Nah pemirsa, apa sih yang spesial di sini? Yang pasti selain menu utamanya adalah nasi merah, ternyata di tempat ini juga pernah didatangi sama Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi aja udah pernah kesini loh, berarti ada yang spesial dan juga ada menu-menu yang direkomendasikan dong di sini. Seperti apa menu-menunya? Kita nanti bakal cicipi bareng-bareng ya. Tapi sebelumnya, Hani bakal mengingatkan pemirsa untuk selalu mengikuti channel ini. Jangan lupa juga untuk dukung dengan klik like, komen, dan juga subscribe. Kemudian nyalakan tanda loncengnya supaya pemirsa mengetahui kalau ada video-video terbaru dari kami. Ya udah yuk, ikuti saya terus. Baik pemirsa, kita masih di seputaran wilayah Wonosari, dan ini yang berikutnya tempat yang legendaris yang salah satu menjadi tempat tujuan untuk yang ingin berwisata kuliner di Gunung Kidul. Ini adalah Nasi Merah Parigogo. Sudah pernah mampir ke sini? Yang pasti seperti nama dari warungnya, nasi merah tentu menjadi menu utama dan juga menu khas dan legendaris di sini. Nah, ini sudah ada set menu yang ada di depan saya. Jadi set menu ini memang setiap tamu yang datang atau juga untuk kita yang mau menikmati kuliner itu selalu diberikan set menu yang seperti ini. Jadi macam-macam dan banyak sekali menu pilihan, tinggal nanti mau dibayar yang mana yang mau kita makan. Nah, yang pertama tentu kita sudah melihat terpampang nyata yang lagi diet ya, seperti Maida Mara yang mau menjadi Putri Indonesia 2025 yang selalu makan nasi merah seperti ini. Wah, ini bisa untuk berdua sampai dengan berlima, tergantung ya mau makannya seperti apa menunya dan juga ukurannya. Kemudian kalau untuk pelengkap lauk dan juga sayurnya, ini juga ada. Yang pertama ada terancam. Nah, ini seger banget pemirsa. Jadi terancam ini bukan terancam jumbo selamanya ya, tapi ini adalah terancam, yaitu sayur-sayuran yang dimasak secara mentah. Jadi masih seger banget. Ada mentimun, kemudian ada kacang panjang, kemudian toge, dan kemudian ada bumbu kelapanya, dan ini nanti kita bakal cobain. Kemudian ada menu yang berikutnya, ini ada empal dan juga babat sapi. Wah, siap-siap ya untuk yang tidak mau atau juga kolesterolnya agak-agak mengkhawatirkan. Yang ini mungkin bisa diganti dengan ada ayam goreng. Ini adalah salah satu juga menu yang bisa jadi pilihan di sini. Terus yang nggak boleh ketinggalan, dan ini adalah khas di Gunung Kidul nih pemirsa, apalagi kalau bukan jangan deso ya, ini adalah sayur lombok. Dan walaupun lombok lagi mahal, tetap dong nggak pelit sama lomboknya di sini. Ada tahu isiannya, ada tempe, dan kemudian yang pasti nampak nyata adalah lomboknya ya. Dan ini, waduh, ada jajanan, nanti kita bisa coba ya, walang goreng. Tapi ini sudah dikemas ya, jadi nanti kita bisa icipin juga apakah
para kameramennya juga mau koyone ratu ya. Nanti susunya ndak jepat. Saya aja ya. Ada wader goreng. Nah, ini adalah ikan wader yang digoreng crispy. Kemudian ada daun pepaya dan pepaya muda. Kemudian juga ini adalah brongkos. Nah, belum makan brongkos, belum ke Jogja kalau belum makan brongkos. Dan ini isiannya ada tahu, ada juga daging, kemudian kulit melinjo, dan nanti kita bakal coba lihat isi di dalamnya seperti apa. Oke, pemirsa, tanpa berlama-lama lagi kalau gitu kita mau icipi dulu satu set kenikmatan siang hari ini. Dan ini suasana di belakang saya cukup ramai karena memang waktu jam makan siang. Jadi memang di sini cukup menjadi salah satu tempat rekomendasi ya, apalagi kalau misalnya pulang berwisata dari pantai atau juga dari goa dan lain-lain ya, tempat di Gunung Kidul ini. Oke, sekarang saya sudah sudah mengambil nasi merahnya. Kita mau lengkapi dengan berbagai macam pelengkapnya. Di sini saya mau coba, ini adalah terancam. Oh, ini favorit saya banget nih pemirsa, terutama buat yang lagi diet dan juga pengennya makan yang sayur-sayuran dan juga sehat. Terancam ini jadi pilihan. Ada kacang panjang, ketimun, dan juga ada toge. Boleh ya, kita coba dulu ya sebelum lauk dan juga yang lainnya, karena dengan begini saja ini sudah menjadi menu andalan dan juga menu diet. Oke, sekarang kita mau coba. Ini saya mau coba nasi merahnya sama terancamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Seger banget pemirsa. Jadi kalau bisa diceritakan nih pemirsa ya, nasi merah itu kan berbeda dengan nasi putih. Kenapa? Karena kalau nasi merah ini memang perlu pemasakan yang khusus dan juga waktunya cukup lama. Biasanya kalau misalnya nggak pinter masaknya, nasi merah itu masih kerasa keras gitu ya, dan memang banyak seratnya, jadi tidak akan bisa selembut nasi putih. Tapi ini pemasakannya juara banget. Ini juga tetap bisa kerasa pulen di sini nasi merahnya. Jadi memang proses pemasakannya oke. Kemudian saya punya jangan deso pemirsa. Ada cabai, tempe, tahu di sini. Disiram dulu kuahnya. Saya mau icipin dulu kuahnya dan juga rasa-rasanya. Apakah ini sesuai dengan lidah saya? Kita mau coba dulu pemirsa. Saya icipin dulu kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih pol. Jadi pemirsa, biasanya masakan di Jogja itu cenderungnya manis ya. Tapi ini rasanya itu gurih, gurihnya pas. Kemudian juga kerasa pedasnya dapat dan bisa diterima sama kayaknya lidah semua orang Indonesia deh ya. Untuk yang suka gurih-gurihnya, ini dapat banget dari rasa santannya, itu langsung kerasa gurihnya, dan yang pasti rasa khas Gunung Kidulnya nggak ketinggalan di sini. Kenapa? Karena memang khas dari Gunung Kidul dalam sayur atau jangan deso ini ya seperti ini. Jadi mungkin kalau ibu-ibu yang ada di Gunung Kidul itu akan sangat biasa masak seperti ini, dan ini seperti masakan rumah, enak banget rasanya ya. Oke. Saya punya wader crispy. Wader crispy, ulala baby ya. Ini ikan-ikan masih bayi sepertinya sudah dianiaya. Ini adalah apakah saya bisa ASMR?
seperti wader pada umumnya, dan ini dimasak crispy seperti ini. Dia kerasa bumbunya, walaupun ini memang nggak terlalu asin, renyahnya dapat, gurihnya dapat, bisa dicemil, bisa jadi lauk. Anak-anak biasanya suka ya seperti ini juga ya, kalau ada kriuk-kriuknya gitu. Dan memang ini cocok banget buat pendamping nasi dan juga sayuran. Nah, kalau dengan lauk wader tadi kerasa renyah-renyah. Sekarang kita mau coba lauk yang ini. Ini ada empal. Empalnya kita bisa lihat. Lihat dong. Ini pemirsa, dari potongannya sudah kita bisa lihat ya. Untuk potongan dari empalnya itu terasa pemasakannya, prosesnya pasti cukup lama. Dan ini adalah babatnya. Kita mau coba. Yang nggak doyan, bukan nggak doyan, tapi mungkin apa ya, yang takut dengan kolesterol, ini bisa di skip karena juga ada lauk yang lain di sini, jadi bisa ada banyak pilihan, ada pilihan lain ya. Oke, ini dia empalnya pemirsa dengan nasi merah, monggo. Empuk, gurih, dan tidak menggunakan banyak bumbu, jadi kerasa sekali serat dan juga rasa daging aslinya gitu pemirsa. Ini sepertinya kayak bumbu daging, kemudian semacam digoreng gitu ya. Nah, kalau ini babatnya, babatnya itu pemirsa, ini tidak perengus ya, dan empuk gitu. Ketika digigit, dia itu bisa langsung pecah gitu, bisa langsung hancur digigit. Jadi nggak alot sama sekali. Oke. Jadi bingung nih mau makan yang mana nih kalau misalnya sudah dihadapkan dengan banyak menu seperti ini pemirsa ya. Masih ada ayam, dan ini ayamnya ayam kampung, dan tentunya ini lengkap, mau pilih yang mana, ada dada dan juga ada paha. Dari cekernya bahkan masih ada cekernya sampai dengan ke paha atas, sama ada dada. Dan ini adalah sayur yang khas di sini. Ini adalah sayur pepaya, daun pepaya muda. Nah, daun pepaya muda ini biasanya kalau dimasak masih ada rasa pahitnya pemirsa ya. Tapi kita coba dulu. Gimana kalau di nasi merah Parigogo ini, apakah rasa pahitnya masih ada? Sama sekali nggak ada. Ini sih favoritnya Maida Mara. Nggak ada rasa pahitnya ini mah. Masih pahit hidupnya Maida Mara kayaknya. Proses pemasakannya itu membuat sayur ini empuk. Tapi empuknya masih tetap dapat untuk tingkat sayur, jadi nggak kematangan, dan juga masih kerasa daun pepayanya, tapi nggak ada rasa pahitnya. Kemudian ada santannya yang membuat rasa dari sayur ini gurih, dan bumbunya itu light pemirsa ya, ringan gitu. Jadi kalau misalnya kita campur dengan nasi dan juga lauk di sini, itu tetap enak dinikmati. Oke pemirsa,
Jadi kalau misalnya mau makan di sini, kalau sudah melihat review dari kita, ternyata dari set makanan dan juga menunya di sini seperti ini, jadi bisa ditentukan dari rumah nih kira-kira nanti mau makan yang mana gitu. Karena kenapa? Karena yang kita bayar adalah yang kita makan. Tuh mau ayam, kemudian ada babat dan juga empal dagingnya, terus juga ada water crispy goreng, dan tentunya dengan sayur-sayur yang sehat, enak, dan semuanya ini recommended banget. Kalau misalnya mau ke Gunung Kidul nih pemirsa ya, salah satu tempat untuk bisa menikmati makanan khas yang ada di sini. Mungkin kalau misalnya kita turun ke kota Yogyakarta atau di sekitarnya, ya untuk serangkaian yang seperti ini mungkin sudah beda-beda tempat yang jualan ya, tapi ini semuanya jadi satu, semuanya udah lengkap dan bisa dipilih mau yang mana. Yang pasti yang khas yang nggak boleh ketinggalan banget adalah nasi merahnya ya. Dan ini kalau misalnya kita menuju ke Gunung Kidul, itu biasanya kita di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali menemukan penjual yaitu walang goreng. Nah, sudah pada nyicipin walang goreng, ini boleh saya buka ya. Ini adalah salah satu apa ya, bisa dikatakan cemilan gitu ya, kudapan khas Gunung Kidul. Kalau udah sampai ke Gunung Kidul tapi kalau belum makan walang goreng, coba deh. Mungkin ada yang bilang geli makan walang goreng gatel ya. Kalau misalnya ada alergi ya mendingan di skip aja ya, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalnya pengen nyicipin, saya jadi ingat sama waktu saya kecil gitu loh. Saya waktu kecil itu sering banget nyari walang goreng, cari walang di sawah terus digoreng. Jadi seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Kalau saya suka pemirsa ya, rasanya gurih. Ada masih ada kepalanya. Wow, belalang tempur. Ada yang besar. Nah, ini masih ada kakinya. Gurih pemirsa. Mungkin kalau ada yang penasaran dengan walang goreng, kayaknya kalau di DIY ini untuk mencari walang goreng itu sulit, kecuali kalau datang ke Gunung Kidul. Bisa jadi lauk juga loh sama kepalanya. Ini recommended banget sih. Terancamnya, jangan desonya, empal, ayamnya pemirsa, dan ini ayamnya tuh dari gorengannya aja udah terbayang rasanya. Nanti saya akan cicipi semuanya ya pemirsa ya, karena saya bingung nih mau milih yang mana nih kira-kira. Semuanya bakal saya cicipin, dan salah satu tempat makan yang recommended nggak cuman untuk berdua, tapi untuk rame-rame datang saja bisa ke nasi merah Parigogo ini ya. Mau ke pantai atau mau ke tempat wisata di Gunung Kidul, kemudian pulangnya mau menikmati ini, silahkan. Tempatnya juga luas ya, jadi bisa lesehan, bisa duduk. Nah ini adalah kayaknya dari tadi, dari saya kesini itu nggak sepi, ramai terus. Ya udah deh kalau gitu, saya bakal menikmati lagi untuk menu-menu yang ada di nasi merah Parigogo ini. Jadi untuk pemirsa, jangan lupa untuk selalu mengikuti Reco Buntung Channel, dan untuk mendukung channel ini, like, komen, dan juga subscribe. Oh iya, untuk pemirsa mungkin yang ada di daerah luar DIY, bisa juga loh rekomendasikan tempat makan yang unik, legendaris, kemudian rumah makan atau juga tempat kuliner yang memang patut banget untuk kita cobai dan kita datangi. Bisa komentar di bawah ya, untuk nanti kita bisa kulik dan juga kita icip-icip. Oke? Terima kasih pemirsa sudah mengikuti. Saya Hani Wandira, bareng